Selamat pagi semua. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran matematika. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada materi ini terdapat 4 bagian. Yang pertama ada bilangan berpangkat bulat, bentuk akar, penulisan bentuk baku, dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, bilangan berpangkat bulat. Definisinya, A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N kali, di mana A adalah basis dan N adalah eksponen atau pangkat. Contohnya, 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Sifat-sifat atau hanya yang paling dasarnya. Yang pertama itu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat N plus N. Yang kedua ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat MN. Berikut adalah contoh soal bilangan berpangkat bulat. Soalnya yang nomor 1 itu adalah hitunglah 2 pangkat 3. Itu cara jawabnya simpel aja, tinggal 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Soal nomor 2 itu sederhanakan 5 pangkat 2 kali 5. Caranya 5 kali 2 kali 5 pangkat 2 kali 5 sama dengan 5 kali 5 kali 5 lagi. Jadi sama dengan 125. Soal nomor 3 itu sederhanakan 6 pangkat 4 bagi 6 pangkat 2. Caranya itu 6 pangkat 4 bagi 6 pangkat 2 itu pakai sifat-sifat yang tadi. Jadinya 6 pangkat 4 dikurang 2 sama dengan 6 pangkat 2. Jadi 6 pangkat 2 itu 6 kali 6. Totalnya jadi 36. Untuk materi yang ketiga itu ada bentuk akar. Definisinya yang ada akar kuadrat sama A itu dibacanya akar kuadrat dari A. Nah, akar kuadrat dari A ini sama dengan X, berarti X pangkat 2 sama dengan A. Contohnya itu akar kuadrat dari 25 sama dengan 5, karena 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, bentuk akar pangkat N itu sama dengan N akar kuadrat dari A, dibacanya akar pangkat N dari A. Akar pangkat N dari A sama dengan sama dengan X, berarti X pangkat N sama dengan A. Contohnya akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2, karena 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu. Berikut adalah contoh soal bentuk akar supaya lebih paham ya. Yang soal nomor 1 itu hitunglah akar kuadrat dari 16. Jawabnya akar kuadrat dari 16 itu 4, karena 4 pangkat 2 sama dengan 16. Lanjut soal nomor 2, yaitu hitunglah akar pangkat 3 dari 27. Jawabannya itu 3, karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Lanjut ke soal nomor 3 yang terakhir. Berapakah nilai dari akar kuadrat 100? Jawabannya 10, karena 10 pangkat 2 sama dengan 100. Lanjut ke yang ketiga, merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan pecahan bentuk akar adalah dengan mengabaikan pembilang dan penyebut dengan pasangan bentuk akar sekawannya. Akar kuadrat A sekawan akar kuadrat A. Jadi akar kuadrat A plus akar
kuadrat B sekawan dengan akar kuadrat A min akar kuadrat B. A plus akar kuadrat B sekawan A min akar kuadrat B. Akar kuadrat A plus B sekawan dengan akar kuadrat A min B. Begitu juga dengan min dan plusnya, dibalik aja. Di situ ada rumus tambahan, yaitu akar kuadrat A kali akar kuadrat A itu sama dengan A. Jadi nggak dikali-kali apapun, tinggal ditulis aja. Berikut adalah contoh soal merasionalkan bentuk akar. Soal yang pertama itu adalah contoh soal yang lumayan gampang. Penyebutnya akar kuadrat A. 1 per akar kuadrat A sama dengan 1 per akar kuadrat A dikali akar kuadrat A per akar kuadrat A sama dengan 1 per akar kuadrat A dibagi A sama dengan akar kuadrat A dibagi per A. Untuk soal yang lainnya bisa dilihat sendiri di gambar yang tertera di atas. Yang selanjutnya ada penulisan bentuk baku. Penjelasan singkat tentang penulisan bilangan dalam bentuk baku atau notasi ilmiah. Misalnya A kali 10 pangkat N, di mana 1 kurang dari A kurang dari 10 dan N adalah bilangan bulat. Berikut adalah contoh soal dari penulisan bentuk baku. Soal pertama, nyatakan 5.000 dalam bentuk baku. 5.000 sama dengan 5 kali 10 pangkat 3. Angka awal itu ada 5 dan 0 di belakangnya ada 3. Apapun huruf pangkatnya, depannya itu 10. Jadi 5.000 sama dengan 5 kali 10 pangkat 3. Yang kedua itu ada nyatakan 0,0025 dalam bentuk baku. Jawabannya 2,5 kali 10 minus 3, karena 0-nya berada di depan dan 25-nya berada di akhir. 25 itu 2 angka ya, jadi ditulisnya 2,5 dikali 10 adalah huruf bakunya, dan minus 3 dapat dari 0,3 di depannya. Jadinya 2,5 kali 10 minus 3, pangkat minus 3. Lanjut ke soal yang nomor 3 atau yang terakhir, itu nyatakan 57.900.000 dalam bentuk baku. 57.900.000 sama dengan 5,79 kali 10 pangkat 7. 5,79 itu dapat dari 5,7,9 itu. Nah, kalau 10 kan angka baku. Nah, kalau 7 dapat dari di belakang koma setelah 5,79. Nah, 79,00000 itu ada 7 angka, jadi 5,79 kali 10 pangkat 7 gitu. Yang selanjutnya atau yang terakhir itu ada sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat semuanya sudah tertera pada gambar di atas. Bisa kalian lihat atau bisa dicatat juga. Berikut adalah contoh soal sifat-sifat bilangan berpangkat. Soalnya ada 7, tapi saya akan menjelaskan 3 soal pertama aja. Soal yang pertama, hitunglah 2 pangkat 3. Itu soal yang paling mudah, sama dengan 2 kali 2 kali 2, hasilnya 8. Yang nomor 2 sederhanakan 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 1. Hasilnya
5 pangkat 3 karena 5 sama dengan 5 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 5 pangkat 3, hasilnya 125. Soal yang nomor 3 itu soal yang paling mudah. Berapakah nilai dari 10 pangkat 0? Itu jawabannya 1. Berapapun angka di depannya, kalau misal pangkatnya 0 itu sama dengan atau hasilnya 1. Sekian materi pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.